Wingko lek dari saman mari tak live pisan Mas. Ya Mas, taruh di situ Mas. Oke, nanti jangan lupa ada paket ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Nanang ya. Terima kasih pagi-pagi udah chat saya. Langsung tanya PSU ya. Ini PSU ini seperti ini Kang, ini yang standar versi. Standar versi itu tidak ada tambahan USB multi fast chargingnya. Terus dimensinya agak sedikit kecil dibanding yang full versi yang ada tambahan custom tuh, yang ada USB. USB fast charging itu bisa jenengan beli sendiri tanpa harus dimasukkan ke sini. Misalnya
ke ke toko-toko yang jual HP itu kan ada toh yang toko spare part atau anu itu. Nah, saya yang tak beli ini merek Relief karena di sini udah support USB fast charging 20 watt ya, 20 watt. Dan ini enggak saya masukkan langsung ke situ enggak, tapi saya bongkar, saya keluarin, nanti tak ambil isi dalamnya aja, tak masukkan ke sini. Jadi lebih, maksudnya apa namanya, kalau tak masukkan ini di dalam nanti bokeh tambah gede gitu. Dimensinya ini dengan yang custom yang ada USB fast charging nggak terlalu beda jauh, cuman memang agak lebih gede. Ini yang customan. Nah, di sini ada USB fast chargingnya. Cuman yang bagian depan ini saya ambil plastiknya, tak taruh di sini, tak double tip lah. Ini ada 20 watt. Jadi misalkan dananya cukup hanya untuk beli yang standaran kayak gini, ya ngambil yang standaran. Atau Mas Abi aku wis duwe iki, wis punya USB multi, ya nggak apa-apa. Yang ini custom, hanya request saja. Dan ini sebagai sampel 20 watt USB Type C. Kalau yang ini sama, cuman bedanya ada ini sama tidak gitu aja. Oke, tadi saya sempat tanya mau dikasih display apa, saya juga bingung, akhirnya wes tak kasih display seperti ini, Kang. Ini displaynya gini aja. Ini kalau kita nyalakan ada bunyi suara buzzer tit, harus kita rilis protectnya supaya tegangannya keluar. Setiap kali kita on kan harus di rilis dulu, dibuka dulu protect ya. Kayak gini kita nyalakan, ada suara bunyi buzzer tit gitu kan, tegangan di sini 00. Ini harus ditekan dulu, Kang. Jadi yang lampu protect ini biar hilang. Nah, lampu protect hilang, kemudian di sini ada dua pengukuran, analog dan digital. Kalau ampere di bawah 2, di bawah 1 lah atau 1,5 pakai ini aja. Tapi kalau udah di atas 2 ampere pakai ini bisa. Jadi ini tak batasi 1 ampere. 1 ampere ini sudah jarumnya mentok karena memang di sini cuma 1 ampere aja. Bagi rekan-rekan teman-teman yang masih seneng pakai analog, jenengan masih bisa menggunakan ini. Tapi kalau untuk yang beban-beban besar, contoh misalnya ngecas laptop gaming misalkan nih, sampai 12 ampere, sampai 6 ampere. Nah, jenengan jangan pakai yang ini, pakai yang atas. Ya. Kalau yang atas itu lampunya biru ini nyala, berarti biru ini tanda ampere, berarti biru ini yang digunakan ya toh. Tapi kalau jenengan tekan gini, nanti merah, ini yang sini nih, kan jarumnya ini merah toh. Nah, jarumnya itu kan merah tuh. Nah, berarti yang dipakai adalah yang bawah, dan bawah ini dibatasi cuma 1 ampere. Kalau ada beban di atas 1 ampere, jarumnya montok guadung kok terus merotek. Nggak bisa dipakai. Keprotek karena memang tak batasin cukup 1 ampere. Kalau ini bisa lebih dari 1 ampere, bisa 20 up to 25 ampere. Ya. Dari SMPS 30 ampere 24 volt ini jenengan mendapatkan tegangan terendahnya 3,2. Loh Mas Abi kenapa nggak bisa dari 0? Ngapain juga 0 untuk apa? 0 sampai 3 itu ibaratnya kalau untuk nyalakan HP ya nggak iso gitu. Nah, kalau untuk MBR itu lebih bagus memang volt rendah ampere tinggi. Tapi kalau untuk PSU dengan 3, sekian aja wis cukup, nggak harus dari 0 ya. Nggak harus dari 0. Kalau menurut saya sih untuk apa ya, untuk ngejaz sampai maksimalnya kalau dimulai dari 0 nanti voltasenya malah nggak sampai 19 karena yang dipakai SMPS cuma 24 volt ya. Jadi di adjust 3,2 sampai, oh ini bener yang ini ya, sampai berapa volt ini Kang? 22, 23 biasanya settingannya anak-anak seputaran itu ya, 23,5 loh, hampir 24 volt loh. Kita laptop aja cuma 19 kok. Lah ini 23,5. 23,5 misalnya 20 ampere 600 wattan loh. 400 wattan loh ya. 400 lebih loh wisan. 23 kali 20 400 lebih wisan. Sedangkan SMPS-nya yang bisa kita gunakan dari
720 watt itu paling kita bisa pakai 500-an. Oke. Kemarin juga ada yang tanya, Mas Abi itu berapa sih konsumsinya kalau pas digunakan kan gitu toh. Oke, ini saya pasang kayak ini. Saya juga belum pernah ngetes, tapi selama ini saya nggak pernah sampai ngejelek listrik rumah karena mesin laser saya aja 1000 watt lebih itu masih bisa. Berarti kan nggak mungkin ngejelek listrik toh. Oke, saya colok ke sini ya, Kang. Nggak usah setting nama, tak setting gitu aja gimana? Tulisannya cuman Bismillah PSU atau apa? Jangan lihatnya di sini aja, Kang, nanti. Kalau ini misalnya kurang seret nanti kabari aja mau diganti apa. Ini tak pasang di sini, jadi nanti pada saat ada beban lampu atau apa kelihatan berapa wattnya pada saat kayak gini kan, posisi kayak gini. Ini standby ya. Pada saat standby kayak gini tuh berapa watt sih? Ini tulisannya Bismillah, Bismillah down. Oh iya Mas, aku lagi live Mas. Mas Lutfi lagi live. Sorry ya. Oke. Terima kasih. Pakai produk AB aja sekalian promosi. Siap ya. Oke. Nah, standby kayak gini, Kang Nanang, standby kayak gini tidak ada beban, konsumsinya cuma 17,1 watt. 18 gitu. Kan kecil aja, cuman segitu. 18 itu kan karena ada SMPS 30 ampere 24 volt yang running. Nih konsumsinya cuma segini. Gitu. Nah, nanti kalau ada beban, nanti kelihatan di sini konsumsinya. Ini displaynya itu bisa menunjukkan watt, bisa menunjukkan ampere. Jadi kalau yang atas volt, kalau yang bawah itu ampere dan watt. Kan W itu watt itu. Oke. Nah, kalau masalah penggunaan udah sering kali tak live tentang ini dan udah banyak yang keluar juga. Ini hanya saya tambahin gini, Kang. Ini cuma tak tambahin misalnya kita mau ngukur sesuatu ya. Jenengan kan pasti membutuhkan avometer toh. Membutuhkan avometer kan agak ribet nih, membutuhkan avometer. Nah, aku nggak ngasih jenengan kayak gini enggak. Jenengan bisa beli atau buat sendiri, nanti tak kasih colokan itu ae. Ini kan tak ambilkan dari Avo ya. Ini fungsinya cuma untuk ngetes berapa sih tegangan yang lewat di situ gitu. Memang nggak bisa nol ya dari sini. Ini bukan saya yang buat, tapi memang voltmeter ini nggak bisa nol, tapi nggak apa-apa. Jangan jadi pemikiran yang berat atau apa itu enggak, karena kan intinya seorang teknisi itu tahu bahwa di sini sudah teraliri tegangan. Nah, di sini kok nggak ada tegangan, berarti kan bisa ngetes jalur sebelumnya, apakah ada jalur yang korosi, putus dan lain sebagainya, kan? Nah, jadi kan nanti nggak perlu lagi menggunakan avometer. Memang ini sederhana aja, bukan program yang spesial Arduino atau apa, enggak. Ini cuman voltmeter, cuman kita bisa buat jadi 0. Ini kan sudah 0,06 ya. Kalau nanti misalnya ternyata tegangannya jadi 1,6, berarti kan ada penambahan 1 volt ngono loh. Jadi 10 itu kan bisa 9 tambah 1, 5 tambah 5, ya toh, 2 tambah 8 gitu. Jadi ADP aja mikir spesifik banget, harus akurat banget, enggak. Lek saya mikir bodoh-bodohnya saya gitu lah. Enggak harus bener-bener perfect banget, itu enggak gitu. Makanya ini saya bilang ini pengukuran sederhana aja, menghilangkan penggunaan avometer. Ya. Contoh misalkan anggap aja ini sebuah motherboard laptop atau apalah gitu ya. Terus jenengan kasih suplai misalnya 3,27 atau misalnya jenengan kasih suplai 5 volt misalkan ya. Misalkan kasih 5 volt kayak gini. Jadi bisa hanya menghilangkan penggunaan itu aja. Jadi misalkan contoh kayak gini nih. Misalkan kita colok ke sini plusnya, terus misalkan ini kita colok ini minnya, kemudian ini plusnya. Nah, dengan seperti ini kan istilahnya kita akan lebih enak ngetes. Kayak gini kan kita bisa telusuri nih. Di sini keluar berapa volt gitu kan.
Misalkan kita tes di sini nih, ini harus keluar sekian volt. Nah, perbedaannya cuma dikit banget, Kang. Di sini 5,1, di sini 5 volt. Berarti kan ada 0,1 lah. 0,1 itu mungkin ada hambatan kah atau resistor atau apalah gitu kan. Nggak harus perfect, harus misalkan di sini 5,1, di sini juga harus 5,1. Enggak, saya mikirnya ngono. Saya mikirnya ya maklum kita bukan pabrikan yang banyak engineering, yang banyak profesor dan lain sebagainya. Tapi yang penting kita akan tahu jalur ini harusnya di sini keluar dari regulator ini harusnya sekian volt. Kok nggak keluar? Nah, kan mempermudah aja gitu, mempermudah kita. Ya. Misalkan kalau misalnya ini tak urut ke sini nih, jalurnya ke sini, ini di sini harus 5 volt. Nah, kan bisa tahu nih harus 5 volt misalkan. Oh, di situ suplainya 5,1, di sini keluar 5,0, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kita udah tahu, kecuali perbedaannya signifikan banget sampai 2, 3 atau 5 volt misalkan, padahal jalur itu nggak ada hambatan, ya itu perlu dipertanyakan voltmeternya gitu. Tapi kalau cuman perbedaan kecil, misalkan contoh kalau kita ukur sampai di sini oh ini satu jalur nih, nah masih tidak ada hambatan nih, tidak melewati resistor misalkan, nah akan ketahuan di situ. Ya toh, ini hanya mempermudah, ini ide anak-anak mereka, Pak, ini kalau dibuat seperti PSU pabrikan tapi sederhana aja gimana? Piye maksudnya Mas? Kan anak-anak itu juga pakai PSU pabrikan tapi hanya untuk ngetesi solder, ngetesi blower, butuhnya cuma 2 amperan. Lah ini 20 ampere. Saya nggak kasih ini untuk kerjaan anak-anak yang cuma ngetes ampere kecil-kecil, saya nggak kasih gitu. Eman-eman maksudnya. Jadi PSU pabrikan yang bekas saya dulu servis tahun 2013 dulu ya dipakai mereka sampai sekarang. Terus mereka modif sendiri, mereka modif di sini dikasih voltmeter. Jadi mereka ngebacanya di sini. Lek tak baca ke sini, dibaca ke sini, saya nggak punya alat untuk ngebuat kayak semacam printing 3D itu ya. Pakai printing 3D kan kita bisa desain tuh voltmeternya di sini. Saya nggak punya alatnya, saya nggak punya printing 3D. Ya adanya laser ya tak potong, tak taruh di sini gitu aja. Jadi jenengan bisa ngecek, oh jalur di sini sekian volt, oh dari sini masuk ke sini lewat sini sekian volt, ketemu sekian volt. Nah, itu hanya mempermudah. Dan nanti tak bawakan kayak gini aja Kang, jenengan buat sendiri nggak popo. Jadi ini jack banana, nanti jenengan kasih kabel toh, dijepit terus dipasang nih kene Kang. Pasang di sini ya, wis. Pasang ini kasih kabel panjang, terus ditancepin apa dijepit buaya, jadi engko pakai pinset gini, jepit buayanya dipasang di pinset gini, jadi pokoknya nggih ngukur sederhana aja loh. Misalkan ini bagian depannya gini, terus nanti jenengan jepitnya rene baru sama nukur tek 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 tek. Ya. Terus satu lagi, ini pakai switch mode power supply ya, bukan trafo. Jadi kalau pakai ini pakai alas kaki atau jangan nyentuh lantai karena ngeground, tahu sendiri toh, pernah tak jelasin tentang arus grounding toh. Ini bukan pakai trafo. Lek nggak trafo memang nggak ada kebocoran arus grounding. Yang kedua, colokan ini kan cuma 2, ibaratnya fasa sama netral, tidak ada ground. Nek colokan sing 3 itu kayak gini Kang, itu colokan kayak 3 itu kayak gini ya. Ini kan ada 3 nih, berarti fasa, netral, ground. Di SMPS-nya, di SMPS juga ada fasa, netral, ground. Ini bisa jenengan sambungkan ke grounding dengan catatan colokannya model kayak gini juga. Nah, colokannya model kayak gini toh, ya. Yang kedua, listriknya juga harus di grounding. Maksudnya colokan di situ, colokan listriknya ya, colokan listriknya di sini juga harus ada groundingnya, ngono lho. Lek colokan di listriknya nggak ada groundingnya percuma. Ya, jadi Kang Nanang pasti paham lah. Misalkan mau diganti kayak gini monggo, tinggal bongkar. Yang masuk ke SMPS kasih 3 kabel lah, terus nanti sing satu masuk ke arah ground atau pentanahan ya. Sebentar ada telepon masuk. Kenapa iki ya? Sebentar. Kenapa ya? Di amon Pak nggih. Ya, Pak. Lo lagi siaran
Oke, kita lanjut sambil saya balesin. Ya. Aku nanti ngetesnya nggak sampai voltase tinggi ya Kang, sampai 23 volt itu ngeri saya. Saya paling ngetesnya ya di 12 voltan aja lah, di 12 voltan. Nah, 3, paling rendah 3,2 volt atau anggap aja di HP kan 3,7 nih. Saya kasih 3,7. 3,5, 3,7, 3,8, 4 volt, nggak apa-apa lah seputaran itu ya. Ini berapa sih ampere yang bisa kasih beban ke sini ya? Ini ada kawat nikelin, nah, ya, tak kasih beban. Nah, itu berapa ampere? Nah, yang digunakan harus yang atas ya Kang. Kalau yang bawah ini kena 1 ampere, teng langsung mental nanti jarumnya. Ini harus yang atas saja. Biar kita tahu maksimalnya berapa ampere yang bisa dibebani. Belakang ada varian belakang. Belakang. Oh iya, kampas remis tipis. Oke, kita lanjut sambil balesin ya. 3,8 ini kita bisa kasih beban berapa ampere. Nah, ini kan protek ini Kang. Kenapa kok protek? Karena ampere nggak kebuka. Ini lebih dari 1 ampere wis protek. Ini harus dengan buka. Kalau jadikan PSU buka full aja Kang, nggak apa-apa. Jadi dengan nilai 3,8 ini bukan voltase, bukan ampere, ini virtual aja. Sirin belakang bocor. Sirin belakang bocor. Sakit. Sebentar ya. Live-nya terjeda-jeda karena banyaknya WA masuk. Ya, saya sebentar, istri saya. Bentar, lagi live dulu, saya. Oke. Nah, kita lanjut lagi Kang. Ya. 3,8 itu berapa ampere bisa kita kasih beban? Nah, kalau jenengan pindahkan ke atas, terus ini di fullkan, bisa jenengan kasih beban itu masih 4,8 ampere. Coba saya deketin lagi. Nah, 14 ampere. Ya toh, 14 ampere Kang. Nah, ini kalau tak deketin lagi 20 ampere. Newt. Nah, 20 ampere toh loh. Wis. Tapi ini PSU. Ini PSU. Sebentar Mas, lagi live Mas. Lagi live. Tapi ini PSU. Saya bilang PSU itu ada protek. Jadi misalkan kayak gini, lek jenengan sentuhkan plus sama min itu merotek. Loh, iya toh? Protek. Padahal kasih beban ampere gede. Jangan salah kaprah PSU dan MBR. PSU plus min ketemu pasti protek. Ya. Tapi lah dikasih beban kayak gini dia nggak protek. Nah, kok ampere bisa sampai besar Mas Abi? Tergantung. Lek Mas Nanang kecilin ke sini, mungkin di arah sekitaran 3 gini, mungkin dia protek. Nah, ya dah. Kenapa ampere nggak kebuka? Ibaratnya udah melebihi batasnya. Udah melebihi batasnya. Kalau di sini mungkin dia nggak protek mungkin. Di sini nggak protek ya, bisa keluar nih 4 ampere. Nah, semakin ke sini itu belum protek, berarti 12 ampere belum protek nih Kang. Nah, coba agak deket sini. Nah, itu berarti kalau jenengan setting seperti ini tadi di 3,4 itu 3,8 12 ampere belum protek. Misalkan ini 12 ampere belum protek ya Kang. Tapi tak deketin lagi 14 ampere. Nah, lewat 14 ampere dia udah protek, nggak mau. Makanya teman-teman banyak yang kalau jadi PSU di fullkan gini. Kenapa? Biar gede sekalian ampere. Tapi kalau plus sama min di short nih atau diketemukan itu pasti protek. Nah, gini pasti protek. Berapapun nilai voltasenya. Cuman nanti percikannya agak gede gitu kan.
Ini 3,8 contoh ya, saya naikkan 10 volt ya. 10 volt ampere yuk besar. Ini tak kasih beban di sini, berapa ampere itu? Agak jauh dikit, berapa ampere? 7 ampere 10 ampere berapa itu? 159 watt. 19 ampere, ngeri. 19 ampere. 22 ampere. Tapi lek tak tempuk nih kene, tak ketemukan plus sama min, ini mesti protek, Kang. Loh, ya toh? Mesti protek ini. Tak ketemukan mesti protek, nggak mau dia. Itu namanya PSU. Lek diketemukan dia nggak protek, itu namanya MBR. Ini protek. Loh, ya toh? Tegangan berapapun. Contoh misalnya 10 volt, ini saya kasih misalnya 19 volt. Cuma nanti percikannya agak gede, tapi merotek. Tetap merotek. Sebetulnya kalau settingan mau dibuat nggak protek ya bisa, PSU ini jadi MBR ya bisa, tapi bahaya. Bahayanya kenapa Mas Abi? Bahayanya karena ini konstan, hajar total, jalurnya brodol piye engko. 18,9 ya, 18,9 ini tak maksimalkan, ini tak kasih beban agak panjang ke sini. Ya, 16 ampere, ngeri. Wow. Ya, ini agak dekat. Wow, 18 ampere. Wow. Wush. Sampai lengket ini kayak mesin las nih. Lengket sampean plus sama min lewat beban. Tapi ini kalau tak sentuhkan ke sini dia juga protek. Ya toh? Kayak ketarik gitu loh, tapi langsung protek dia. Inilah bedanya PSU dan MBR. Nah, MBR zaman template ini di samping dia juga makin lengket, ampere naik terus, ini pewanas. Ini merotek, Kang, kayak gini dia merotek. Ya toh? Tapi ada percikan gede karena voltasenya berapa? 19 volt ya. Ya toh? Bedanya di situ. Jadi ojo salah kaprah, MBR jadi PSU, PSU jadi MBR. Yang satu ada proteknya, yang satu nggak ada protek kok. Ya pasti beda fungsinya. Satu melindungi, satu menghancurkan. Ya toh? Nah, buktinya kalau kita kasih beban segini panjangnya, ini kawat nikelin sepanjang ini nyala. Tapi lah disentuh nih nyapa kok merotek. Gitu loh. Kalau PSU ada proteknya, kalau MBR nggak ada. Nah, yang kedua ini ada fitur namanya DVP, Differential Voltage Protection. Kalau OCP udah pasti, jenengan bisa ngatur OCP-nya berapa sih, gitu loh. Contoh kayak gini, jenengan tutup paling kecil. Begitu disentuhnya dia ya protek, langsung protek. Ini membatasi berapa protek yang mau kita buka, ngono lho. Ya toh? Misalnya contoh HP ini nggak bisa nyala nih Mas Abi karena ininya nggak dibuka, ya sampean buka. Ibaratnya mau dikeluarin berapa ampere. Perhitungan volt kali ampere sama dengan watt. Lek ampere diunggahne, volt mesti muduk. Lek volt diunggahne, ampere mesti muduk. Gitu. Bedanya di situ. Gitu. Ya kita membuat alat itu harus sinkron, benar-benar sinkron antara volt dan ampere harus sinkron. Ya. Oke, 18,9 Kang, wis ngeri aku segitu gedenya. Nah, nek kepengen lihat ini kuat nggak untuk ngangkat sebuah lampu misalkan. Ini lampu. Yang satu lampu sepeda motor buat kecil. Jangan bisa pakai yang bawah ini jangan bisa pakai karena buatnya cilik. Ya. Nanti nyala buatnya kecil. Nah ini di fullkan aja nggak apa-apa. Nah nggak di fullkan biasanya dia nggak kuat ngangkat atau memprotek. Nah ya toh merotek Kang, ya toh. Tapi jangan fullkan gini, dia masih ngangkat enggak gitu. Voltasenya ini kan 12. Nah ini ngangkat toh Kang. Loh, cuman itu tadi harus dibuka ampere. Nah, ini biro iki. Kurang lebih 600 mA. Lah, kalau dijadikan digitalnya di sini, biasanya nggak kebaca karena ampere kecil. Tetap nyala, cuman karena ini pakai ersan 100 ampere ersan nih. Untuk ampere-ampere yang kecil tuh nggak kebaca. Jadi mungkin di atas 1 ampere baru kebaca. Ini ersan 100 ampere, bukan main-main. Ersan 100 ampere. Di situ ada tulisannya. Ya toh, 100 ampere.
Lek saya mengandalkan Ersan yang bawaan daripada volt ampere ini kecil kayak batangan lidi, PSU ini nggak akan bisa keluar lebih dari 20 ampere, akan di bawahnya, karena batangan lidi sing tembaga itu panas, sudah panas. Kan ada toh volt ampere sing ada tembagane cilik kayak batangan lidi, itu sudah panas. Makanya saya pakai Ersan 100 ampere supaya apa? Jenengan kasih beban pun kuat, ngono loh. Hanya saja di bawah, mungkin di bawah 1 ampere itu nggak kebaca di sini. Oke, nah sekarang ini cuman lampu kecil, ini lampu kecil ya toh. Nah sekarang ini tak kasih beban sebuah lampu mobil H4 100 watt 90 100 ya. Ini 12 volt. Saya nggak berani ngasih langsung 12, mulai dari kecil aja, tak kecilin. Nah, ini dengan 3 volt udah keluar 2 ampere lebih, 3 volt 2 ampere. 3 volt 2 ampere. Kan kebaca itu kalau saya naikkan loh. 5 volt 4 ampere. 26 watt. Itu kan ada tulisannya watt, 26 watt. Iki tak naikkan sulap banget loh Mas Wisan. Tak naikkan lagi gini silau loh ini. Loh. Berapa? 7,4 volt 5 ampere, sekitar 35 lebih lah, 35 watt lebih, 37 toh. Kan perkalian volt kali ampere, nanti ditunjukkan di sini di wattnya. Itu 5,1 ampere 7,3 volt jadinya 38 watt. Nah, sekarang konsumsinya di sini berapa kan? Ya toh? Kan kecil, 84 watt. Ada yang tanya kemarin, Mas Abi, listrikku 900 kuat enggak? Yo nggih ngangkat kuatnya apa ora kuat. Kan nggak mungkin jenengan keluarin sampai 500 watt dari sini. Kecuali pada saat di-shotkan tadi, di-shotkan gini, ampere naik, volt naik, di situ pengukuran wattnya yo naik gitu loh. Kalau untuk harian nggak apa-apa, wattnya kecil. Nah, satu lagi mau tak tunjukin, habis ini saya mau jemput istri dulu ke puskesmas karena imunisasi ya. Oke, ini ada fitur yang namanya DVP ya Kang, Differential Voltage Protection ya. PSU AB ini nggak mau dibenturkan dengan PSU lain. Contoh, ini tegangan di sini 3,2. Kemudian saya punya SMPS kecil, punyanya blower solder, cuman berapa? 1 ampere, 2 ampere itu tegangannya 5,5 volt di sini ya. 5,5 volt. Di sini 3,2, berarti gede sing sana toh. Gede yang itu ya Kang, gede yang itu. Nah, ini nggak mau dibenturkan dia. Jadi dia punya self protection sendiri. Jangan coba-coba pakai PSU pabrikan ya, saya nggak tahu. Kalau misalnya di situ nggak ada fitur DVP, engkau terus rusak, nyalahnya aku. Jangan salahkan saya. Ya. Nah, ini sumpama nih jangan benturkan kayak gini nih, ya. Ini dia nggak mau, Kang. Dia merotek. Loh, ya toh, merotek dia. Dia memproteksi diri dan ini dengan rilis nggak mau. Nah, ya toh, nggak mau dia. Jadi harus aman. Baru dibuka gini, dirilis. Gitu. Jadi, jenengan punya PSU pabrikan, coba diadu kambing sama PSU lain, monggo, coba-coba lo ya. Tapi lek rusak jangan salahkan saya. Lek di AB, karena kita buatnya dari nol, kan kita tes dulu. Ya. Jadi lek diadu kambing nggak mau dia lo, langsung protek dia. Nggak mau. Mau plus mau min, pokoknya adu kambing nggak mau dia. Kayak gini kan ibaratnya kalau apa namanya, kita bodoh-bodoh mikir kan ditabrak nih toh. Iki PSU kayak yo PSU ditawabrak nih, nggak mau. Tapi ini dia udah memproteksi diri sehingga tegangan ini nggak bisa masuk, bukan dorong-mendorong jadinya gitu. Nah, ini salah satu kelebihan yang saya nggak tahu di pabrikan ada atau enggak gitu ya. Kang, untuk yang lebih lanjut saya nggak jelasin karena udah sering kali. Nanti masih bingung, ya kontak saya, tak bantu penjelasan. Terus masalah penggunaan jenengan udah paham lah mana yang perlu dipakai, apa yang bawah, apa yang atas. Karena yang bawah sudah tak jelasin, pembatasan 1 ampere, yang atas ini bisa lebih dari 20 ampere. Sementara gitu, ini tak packing duluan. Kalau untuk MBRE masih di progres ya, karena ada antrian. Dan MBRE minta yang suplainya udah jadi satu di sini, jadi satu SMPS dipakai untuk 2 alat. Nanti tak bawain juga di belakang itu kayak gini. Ini kan bisa jenengan gunakan, nanti tak bawain juga jack banana, diambilkan dari sini ya Kang.
Ini output 24 volt tapi jangan di shortne. Jenengan shortne SMP-nya langsung jeblok nanti. Ini output langsung dari SMPS, harus ada beban. Ya, nggak boleh langsung. Ibarat setrum gitu, itu diambilkan dari sini, Kang. Jenengan pasti paham, diambilkan dari sini, bukan dari output TPSU. Dari sini langsung. Jadi ada LN ground plusnya 3, netralnya 3, negatifnya 3. Jadi yang 2 ini masuk, yang satu set masuk ke PSU modul, yang satu set dikeluarkan ke sini. Ya. Jadi nggak boleh pakai pinset coba-coba di short ini, nggak boleh. Langsung nanti ini pasti rata-rata 2SC 2625 ini pasti jebol. Enggak gitu TL4494 ini. Lah rusak SMPS angin dandanan nih. Ya. Sementara itu penjelasan saya tentang PSU yang standar ini ya, standar bukan yang custom. Saya hanya tinggal punya 1 unit. Mungkin agak lama nanti nggak produksi PSU dulu karena memang ya nek PSU bahannya banyak ya. Ini yang saya kirim ke Kang Nanang yang standar, tinggal saya 1 unit yang custom, ada tambahan 6 port USB multi fast charging yang 20 watt ya. Jadi yang 20 watt itu aja 2, yang lainnya ini nggak tahu ini, yang lainnya ini ikut standar kali ini yang lainnya ya. Isinya seperti ini. Penjelasannya sama, hanya bedanya ada ini aja, ada ini dan tidak gitu aja. Ya. Oke, sementara gitu nanti lah misalnya ada yang kurang jelas jenengan inbox atau ke WA saya. Aku ditunggu istri saya ini. Suruh jemput karena ada imunisasi campak atau apa anak saya tadi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.